rezeki akan kepahaman. Amin. Sekarang buka halaman 174 bab 10 dengan judul meneladani jasa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu dengan Khalifah Utsman bin Affan serta Ali bin Abi Thalib? Kemarin rasanya pernah ibu terangkan waktu kelas 5 ya? Ada ya? Ingat nggak? Utsman bin Affan merupakan sahabat yang sukses dalam berdagang dan dermawan. Sukses dalam kekayaan beliau dibelanjakan guna mendapatkan keridaan Allah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abi Manaf radhiyallahu an. Pada masa jahiliyah ia disebut dengan Umayyah bin Abdi Syam bin Abi Manaf radhiyallahu. Pada masa jahiliyah dia disebut dengan panggilan Abu Amr. Dan ada juga yang memanggil dengan Abu Laila karena kelembutan dan keramahan pada sesama. Utsman memegang kekhalifahan sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Utsman bin Affan pernah ditorehnya dalam dunia Islam. Di antaranya menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. 2. Mengumpulkan mushaf Al-Quran yang standar. 3. Membentuk angkatan laut yang kuat. 4. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Kalau Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah tidak segan-segan mengganti beberapa orang gubernur yang diangkat oleh khalifah sebelumnya. Hal ini beliau lakukan karena mereka dianggap semata-mata hubungan kekerabatan, bukan atas kemampuan. Itu tadi jasa beliau, jasa Ali bin Abi Thalib, menata administrasi negara, menarik kembali tanah milik negara dengan harta Baitul Mal. Ali bin Abi Thalib juga melakukan pembenahan di bidang ekonomi. 3. Penulisan buku pokok-pokok ilmu nahwu. 3. Membangun kota Kufah. Itulah jasa-jasa Umar, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzun Nurain, artinya pemilik 2 cahaya karena menikah dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW. Kalau Ali bin Abi Thalib sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Suaminya Siti Fatimah Az-Zahra, anak Nabi Muhammad. Jasa terbesar mempertahankan kedaulatan Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap yang patut dicontoh, pemberani, membela kebenaran, bijaksana, rendah hati, adil, dan sangat mencintai ilmu. Jadi kita harus meneladani sifat Utsman bin Affan yang dermawan serta Ali bin Abi Thalib yang berani dan adil agar menjadi siswa yang baik, disukai teman dan bermanfaat bagi orang lain. Coba kelompok kalian gitu, bikin. Rapatkan mejanya. Kita membahas masalah Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Coba kalian tulis. Coba kalian diskusikan. Yang pertama coba tulis. Rapi dulu. Pertanyaan Ibu. Tulis dulu rapi.
beliau. Panggilan beliau yang bergelar, siapakah nama panggilan dan gelar beliau? Itu untuk Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Teruskan tulis. Kita udah baca diskusi Aura. Apa jasa terbesar? Apa jasa terbesar? Tulislah. Tulis apa jasa terbesar di situ. Beliau untuk umat Islam. Beliau patut sifat apa saja? Yang patut kita contoh. Sekarang diskusikan itu semuanya, cari jawabannya nanti habis itu kita langsung ketika nanti bacakan presentasi ke depan kelas sendiri, diskusikan dulu itu semua apa jawabannya. Yang baca nanti. Oh iya, orang yang baca. Coba diskusikan. Didiskusikan itu semuanya, jawabannya dari apa nanti bersama masuk ke depan kelas satu orang. Patut kita contoh. Gantian ya. Coba. Bicaranya gantian ya. Menurut kalian kenapa Utsman dijuluki Dzun-Nurain? Siapa yang bisa jawab? Apa artinya Dzun-Nurain? Dzun-Nurain, ayo kita hafal ya. Dzun-Nurain artinya pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dengan sekaligus dua anak Nabi Muhammad, putri dua Nabi Muhammad. Itu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dijuluki Dzun-Nurain, artinya pemilik dua cahaya karena menikahi dengan dua putri Nabi Muhammad. Jasa terbesarnya membukukan Al-Quran, membukukan Al-Quran menjadi satu standar agar tidak berbeda dari setiap daerah. Sifat yang patut dicontoh, dengarkan ya: dermawan, lembut hati, sabar, jujur, dan menjaga persatuan umat Islam. Itu untuk Utsman bin Affan. Kalau Khalifah bin Abi Thalib itu menantu beliau juga, tapi istrinya putri Nabi Muhammad. Siapa nama istri Ali bin Abi Thalib? Fatimah Az-Zahra. Jasa terbesarnya mempertahankan kedaulatan Islam, menegakkan
sebagai teman dan bermanfaat bagi orang lain. Diskusikan itu nanti presentasinya ke depan kelas 1. Presentasikan, tanya kalau yang nggak bisa. Itu yang tadi itu dijawab semua itu nanti, tapi tetap itu nantinya orang yang orang yang bacakan nanti presentasikan ke dalam ke depan kelas. Itu pertanyaan tadi terdiisi semua. Jawab semua. Dibaca bukunya sambil dibaca bukunya. Bukunya dibaca sayang. Kalian belajar diskusi. Waktunya cuma 5 menit. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Julukan Dzulnurain, pemilik dua cahaya. Jasa berhasil menyatukan Al-Quran menjadi satu standar yang masih dipakai sampai sekarang. Keteladanan lembut hati, sabar, jujur, dan menjaga persatuan. Khalifah Ali bin Abi Thalib julukan pahlawan Islam dan gerbangnya ilmu. Jasa menegakkan keadilan, mempertahankan kedaulatan Islam serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Keteladanan berarti berani membela kebenaran, bijaksana, adil, rendah hati, dan rajin menuntut ilmu. Kesimpulan, kita wajib meladani sifat mulia kedua khalifah tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti suka menolong, berlaku jujur, berani berkata benar, dan hidup rukun bersama teman-teman. Oke, bagus, pintar. Jadi yang patut kita contoh yaitu sifat beliau Khalifah dan Umar bin Khattab sehari-hari, misalnya berkata jujur, tidak sombong, dermawan. Jangan lupa ya diamalkan, habis dibaca di rumah. Saya Ibu Kiran cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan.